Selanjutnya di sini pada bab yang kedua yaitu bagaimana cara melakukan instalasi dari framework ini. Di sini ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara melakukan copy dari template atau bisa dibilang directory satu project dari framework ini, atau juga dapat melakukan mengunduhnya melalui Composer. Jadi kalau menggunakan template kita bisa hanya melakukan download sekali, lalu nantinya akan di copy untuk beberapa project yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini menggunakan Composer di sini, jadi kita menggunakan aplikasi yang bernama Composer untuk mendownload template tadi yang nantinya akan langsung di direct atau ditaruh pada directory web servernya. Jadi ada dua jenis template, itu basic template atau yang bisa dibilang template yang untuk pemula, dan juga advance untuk yang sudah advance pada pembuatan aplikasi website ini. Lalu berbeda dengan basic template yang hanya terdiri dari satu aplikasi, advanced template terdapat dua aplikasi, yaitu front end dan juga back end, sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu di sini instalasi basic template. Ya, di sini kita harus menggunakan web server. Misalkan di sini kita menggunakan Apache. Di sini saya sudah menginstalnya, yaitu menggunakan XMPP. Yaitu di sini sudah saya jalankan dari Apache-nya. Lalu di sini download template. Jadi kita bisa melakukan template pada website yang sudah kita itu dengan yframework.com sesuai dengan di sini bisa kita download, ekstrak hasilnya, lalu buka file config, kemudian isikan kode rahasia. Instalasi selesai dan Anda dapat langsung mengakses aplikasi web Anda melalui HTTP localhost basic. Nah, di sini kita akan menggunakan localhost. Jadi di sini nanti yang ini ekstrak file hasil download ke lokasi yang dapat diakses oleh web. Jadi nanti akan dipindahkan menuju ke tempat yang bisa di run atau digunakan pada web server. Jadi kita download dari frameworknya. Di sini ada dua, basic ataupun advance. Di sini kita gunakan yang basic dulu. Pastikan oke, sudah terdownload. Jika sudah terdownload, nantinya kita bisa lihat show in folder. Ini untuk isi dari aplikasinya. Di sini terdapat yang memiliki nama basic dan beberapa isian. Nantinya akan di sini kita ekstrak isi dari semua yang ada di sini. Di sini kita langsung saja ekstrakir. Nanti kita bisa lakukan copy atau mungkin di cut mungkin agar lebih cepat. Kita masukkan ke dalam folder web servernya, yaitu pada XMPP htdocs biasanya seperti itu. Oke, sudah. Dari proses ekstrak tadi sudah selesai. Kita cari foldernya tadi, basic. Ini basic sudah ditemukan. Kita cut, kita
kita masuk ke dalam sebentar, sistem C, lalu XMPP htdoc. Di sini kita paste. Sudah, di sini sudah dipastekan. Lalu selanjutnya kita buka mungkin lewat melalui Visual Studio Code untuk editor text editornya. Di sini kita harus buka file config web.php. Oke, kita tunggu dulu untuk membuka aplikasi dari Visual Studio-nya. Oke, sudah, di sini kita terbuka. Kita buka web, config, lalu web.php. Jadi di sini untuk cookie validation key-nya di sini kita bisa isikan sembarang. Jadi diisi berapapun tidak apa-apa, atau diisi random seperti itu. Oke, setelah selesai adalah semua. Jadi di sini kita bisa akses langsung. Terlalu banyak. Oke, sudah, kita save. Lalu kita masuk kembali ke sini, kita buka localhost dari sini. Oke, localhost /basic/web. Nantinya secara otomatis dia akan langsung mengakses dari aplikasi yang barusan kita install tadi. Oke, jika sudah selesai kita masukkan tadi akan muncul seperti ini, yaitu congratulations, you successfully created your e-powered application. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan instalasinya. Lalu selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan advance template-nya. Jadi di sini kita download dari yang di sini, yaitu pada advance, pada bagian advance kita download terlebih dahulu. Oke, sambil menunggu di sini kita akan baca lagi, yaitu selanjutnya jika sudah nanti akan diekstrak sama seperti sebelumnya. Lalu di sini kita menggunakan aplikasi CMD atau command prompt, masuk ke folder aplikasi yang anda kemudian jalanin perintah php init. Lalu di sini pilih untuk development, karena di sini kita akan melakukan development. Lalu buat sebuah database baru, kemudian ubah file command config main local.php sesuai dengan database yang telah anda buat. Jadi di sini nanti juga kita akan membuat database-nya. Nanti di sini kita bisa melakukan migrasi dari database-nya. Lalu instalasi selesai. Dan di sini kita bisa mengaksesnya pada bagian front end maupun back end sesuai dengan yang ingin digunakan. Lalu melakukan login dengan cara melakukan sign up terlebih dahulu. Oke. Jika sudah, di sini pertama kita buka dulu dari aplikasinya tadi di bagian download. Show in folder. Di sini seperti sebelumnya, nanti diekstrak di sini, lalu kita copy atau di cut ke direktori web servernya, yaitu pada direktori C xmpp htdocs.
jika sudah selesai dari ekstraksinya tadi, bisa dikopikan atau di-cut ke si XMPP header.docs. Jadi di sini untuk struktur datanya, struktur direktorinya yaitu ada backend dan juga frontend. Berbeda dengan yang basic tadi, yang basic ini di sini akan memiliki aset, comments, config, controller dan lain-lainnya. Jadi ada controller, model dan juga view. Oke, yang di sini tidak ada. Adanya pada bagian untuk frontend sendiri juga terdapat controller, model dan view. Lalu pada bagian backend juga terdapat seperti itu, model, view, controller. Oke. Jika sudah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah menggunakan command prompt masuk ke dalam folder aplikasi Anda. Jadi di sini kita masuk, kita cd untuk melakukan pindah dari aplikasi, pindah directory. Di sini kita bisa kopikan, Ctrl C, lalu paste di sini, enter, lalu php init. Nanti di sini akan di sini kita bisa masukkan 0 yaitu development, yaitu yes. Kita all saja agar lebih cepat. Oke, sudah selesai. Inisialisasi sudah selesai. Selanjutnya adalah kita membuat database. Sebelumnya di sini saya sudah membuat database-nya. Oke, jadi di sini sudah saya buat dari tabelnya dan juga sudah melakukan migrasi tersebut, dalam artian secara otomatis akan membuat tabel data sesuai dengan yang dibutuhkan pada aplikasi web tersebut. Jadi di sini yang sebelumnya untuk database-nya masih kosong, setelah dimigrasi maka akan muncul tabel, akan secara otomatis mengenerate tabel-tabel baru sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melakukan akses dari aplikasinya tadi, localhost /advanced/frontend/web. Di sini jika sudah, nanti akan secara langsung mengakses dari website, aplikasi website yang di sini akan muncul sama seperti yang sebelumnya tadi, seperti itu. Maka dari yang instalasi advance ini tadi sudah selesai. Lalu untuk yang menggunakan komposer, yang pertama kita harus sudah memiliki komposer. Di sini kita bisa cek komposer version. Karena saya sudah mendownload dari komposernya, maka di sini akan muncul komposer version beberapa begitu sesuai dengan. Lalu di sini untuk membuat token GitHub, sebelumnya di sini mungkin ini untuk versi yang lama. Untuk versi yang sekarang tanpa menggunakan token GitHub sudah bisa melakukannya untuk membuat dari project ini menggunakan Composer. Nah, di sini untuk komennya yaitu create project prefer this yisof /y2 strip app strip basic. Lalu di sini untuk my basic ini merupakan nama aplikasi yang nanti akan dibuat. Jadi di sini sebelumnya saya sudah melakukan pembuatannya. Jadi dan secara langsung akan masuk ke dalam sini, di dalam web servernya, yaitu my basic ini. Lalu selanjutnya adalah requirement checker. Jadi akan mengecek requirementnya apakah sudah bisa digunakan atau tidak. Jadi kita langsung aja masuk ke sini, advanced front-end requirement.
jadi selanjutnya di sini kita bisa juga mengecek dari requirementnya apakah sudah terpenuhi atau belum dari ketika menggunakan framework ini. Jadi di sini harus semua dari resultnya harus passed dan tidak boleh tidak. Jadi mungkin sih ada warning di sini saya memiliki 3 warning. Tidak jadi tidak harus semuanya itu passed. Untuk yang tidak boleh adalah ketika dari resultnya itu tidak bisa tidak pass. Jadi tidak memiliki. Untuk warning dalam artian di sini boleh ada, boleh juga tidak ada, seperti itu. Oke, lalu di sini untuk struktur direktorinya sendiri dari yang advance tadi, yaitu ada back end, front end. Di dalamnya di sini terdapat MVC lengkap, yaitu model, controller, dan juga view. Untuk yang front end sendiri juga sama, lalu berbeda dengan yang basic. Di sini untuk basic MVC-nya langsung di luar, yaitu view, model, dan juga controller, dan juga di sini ada asset dan beberapa directory lainnya seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan untuk pada bab kedua, yaitu installation ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada ya bab selanjutnya.